Ya, menurut yang saya belajar, saya dengar dari para hamba Tuhan bahwa eh, dan perbuatan baik kita nanti berkaitan dengan upah kan. Nah, di dalam dunia ini tentu kita lihat ada tingkat-tingkatnya, semacam gitu. Ada yang perbuatan baiknya level ini, level itu menurut pengamatan saya orang awam. Nah, jikalau betul itu Pak, apakah nanti upahnya itu juga beda-beda nanti di sana, di surga nanti itu Pak? Ya, Ya, itu. terima kasih Pak Ben mengenai pertanyaan. Ya, kebanyakan kita ingin langsung dapat hasil dari apa yang kita kerjakan. Pertanyaannya, pantas nggak kita dapat upah? Itu pertanyaan dasarnya dulu ya, sebelum saya jelaskan. Pantas nggak kita dapat upah? Sebenarnya kita nggak perlu mikirin upah, karena kita diterima saja sebagai anak Allah, itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Sama dengan perumpamaan anak yang hilang kan. Anak yang hilang mendapatkan pengertian bahwa yang hilang itu yang bungsu, padahal yang hilang itu yang sulung. Ya kan, karena yang bungsu memang mau dapatkan harta itu bagian dia, yang sulung tidak meminta bagian dia. Lalu si bungsu mencari, memuaskan diri, kemudian keluar dari rumah. Pada akhirnya si bungsu ini kembali, dan si bapak yang menanti dan menunggu dan berlari mendapatkan si bungsu yang bertobat itu, karena anugerah Tuhan dia kembali, dan akhirnya dia bisa diterima saja, itu sudah bagian yang paling penting dalam hal itu. Nah, si sulung ya, si sulung itu ternyata apa yang terjadi, dia merasa belum mendapatkan, padahal dia sudah bersama dengan bapaknya. Dia mengatakan, selama ini aku sebagai si sulung belum pernah diperlakukan bapak seperti itu. Kenapa? Lalu si ayah, si bapak ini bilang, loh kan kamu sama-sama dengan saya, bebas dong menikmati. Jadi ada orang yang tidak bebas menikmati berkat Tuhan. Jadi ada orang yang merasa terzolimi bersama dengan Tuhan gitu ya. Kalau saya nggak nikmati, si bungsu itu udah habisin harta, kamu udah langsung kasih pesta segala macam. Saya nggak pernah. Bapak itu bilang, kamu harusnya bisa nikmati. Nah, kita sebenarnya bisa diterima oleh Bapak di dalam kesatuan dengan Kristus, tidak pernah lagi mikirin upah. Sama seperti si bungsu itu. Ketika dia makan makanan babi peliharaan tuannya waktu di negeri seberang, sebelum dia kembali kan dia bilang, aduh kalau bisalah di rumah bapakku, aku nggak usahlah kedapat apapun, statusku nggak terlalu penting, apa yang ku dapatkan nggak terlalu penting lagi, aku mau yang penting aku kembali. Nah, itu mentalitas yang harus kita jaga. Pertama itu ya, pertanyaannya, pantaskah kita meminta upah dari Tuhan yang menyelamatkan kita? Yang kedua, ketika kita berbicara tentang upah, sebenarnya apa alasannya, ukurannya, standarnya kita diberikan upah? Tentu Tuhan punya penilaian sendiri. Ada kriteria yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita mau minta upah. Misalnya seperti ini, sederhananya. Kalau saya bekerja di suatu perusahaan atau suatu institusi, lalu saya bekerja sedemikian rupa dengan ketentuan yang berlaku menurut peraturan perusahaan, menurut apa yang menjadi koridor yang ada di sana, itu tidak perlu kita minta upah, itu akan secara otomatis akan ada pengupahan per bulan, dapat upah seperti ini besarnya. Itu udah sebagai sebuah, ya itu sesuatu yang normal dan normatif. Jadi ya pasti diberikan, tergantung pada posisi, tanggung jawab, kinerja dan sebagainya. Tentu ada yang namanya review pekerjaan kita ya. Jadi kita akan dapat apakah perlu kenaikan upah, apakah berapa persen persentasenya berapa. Nah, Allah kita lebih dari cukup, tidak ada satupun yang kekurangan pada diri Allah. Jadi lebih dari cukup, apapun bisa diberikan Tuhan. Lalu pantaskah atau kita menentukan upah kita? Tidak. Jadi yang menentukannya ya sudah ada koridornya di hadapan Tuhan. Maka caranya Tuhan menilai apakah kita itu mendapatkan upah 30 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat dari apa yang kita kerjakan, itu bukan pada diri kita yang menentukan, tapi standarnya Tuhan. Lalu standar Tuhan seperti apa? Ya tentunya kita bisa melihat dari apa yang disampaikan Tuhan melalui firman-Nya. Misalnya, apakah kita mengerjakannya bagi kemuliaan Tuhan? Apakah ini memang memanusiakan manusia? Apakah tujuannya berpusat kepada Allah? Apakah ini membuat saya makin kenal Tuhan atau membuat saya makin jauh dari Tuhan? Beragam instrumen, alat ukur untuk menilai kinerja kita, dan itu semuanya hak prerogatif Tuhan Allah. Maka nanti ada yang dikatakan Rasul Paulus di dalam surat Korintus ya, 1 Korintus pasal yang ketiga, dituliskan bahwa ada yang nanti bekerja ternyata seperti rumput ya, bersyukur dia diselamatkan. Ada yang seperti kayu kering, ada yang seperti tembaga atau perak dan emas. Yang pasti ukurannya, ketentuannya, indikatornya, pengupahan itu dari pihak Tuhan itu sendiri. Kita kerja saja. Jadi selama saya ikut Tuhan, selama saya melayani Tuhan, saya nggak hitung-hitungan itu berapa. Diterima Tuhan, diampuni dosanya saja. Dengan begitu banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan saya diampuni Tuhan, itu jauh lebih penting daripada apapun. Nah, kalau kita bisa kerjakan, ya kita kerjakan dengan rasa syukur. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang upah,
Nah, kita biasanya membanding-bandingkan, ya kan, upahku dengan pekerjaan begini pasti lebih besar. Belum tentu. Jadi kalau ada orang yang membanding-bandingkan, biasanya akan timbul pertama jealous, cemburu, iri, gitu ya, karena ini lebih besar kenapa segini. Yang kedua, biasanya akan timbul juga satu sikap persaingan yang sangat tidak sehat karena ingin mendapatkan sesuatu. Padahal tiap-tiap orang di dalam tubuh Kristus itu ada porsinya masing-masing. Ada porsinya masing-masing. Ada yang jadi pendeta, ada yang menjadi tukang kebunnya gereja, ada yang jadi pianis atau organis atau choir, tapi ada yang hanya penerima tamu saja. Ada yang menjadi penginjil misionaris sampai ke pedalaman dan martir di sana, tapi ada yang hanya menjadi seorang guru kecil di satu kota kecil, di satu tempat yang memberitakan Injil. Masing-masing punya proporsinya masing-masing. Lalu kalau kita membanding-bandingkan, wah pasti lebih besar upah. Itu lagi-lagi kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan tentukan. Jadi kita nggak bisa itu. Jadi kita biasanya mau cari upah itu karena mencoba membanding-bandingkan. Padahal punya proporsinya masing-masing. Bahkan kalau pernah kita tahu, Yesus pernah mengatakan bahwa ibu yang miskin ini memberi sekeping uang itu jauh lebih berharga daripada orang yang memberi dari sisanya. Ini menjadikan pelak yang sangat luar biasa bagi orang yang mau mencari upah. Dan aku sudah memberi loh, membangun gedung gereja yang megah. Aku sudah khotbah loh, berpuluh-puluh tahun dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Aku pasti banyak upahnya. Kalau ada orang yang seperti itu, maka Tuhan katakan, janda yang miskin itu jauh lebih besar upahnya daripada kamu. Artinya, kalau kita orang percaya, makin dia meningkat kualitas spiritualnya, makin dia takut akan Tuhan dan menjalani tugas-tugasnya, nggak pernah terpikirin upah itu. Nggak pernah terpikirkan. Kalaupun Rasul Paulus pernah menuliskan di dalam 2 Timotius, mengatakan bahwa kita akan menerima mahkota, dan bukan untuk dia saja, tapi untuk semua orang percaya, maka itu menunjukkan kehidupan, mahkota kehidupan. Jadi hal penting seperti itu. Memang ada orang yang mirip dengan yang keempat ya, yaitu mempertanyakan, aku kan sudah meninggalkan ini dan itu, kata Petrus. Kalau begitu apa upahku? Jadi orientasinya adalah bisnis, seolah-olah cari untung ikut Tuhan itu. Kalau aku punya proyek ini ikut Tuhan, so berarti Tuhan harus beri upah. Kalau aku nanti dapatkan ini, berapa nih? Maka Tuhan bilang, ya nanti 30 kali lipat nanti kehendak Bapa yang jadi. Jadi di sini ada orang yang modelnya kayak Petrus gitu ya. Mau 100 kali lipat. Bagi saya poin pertama. Pantaskah kita minta upah kepada Dia yang telah menebus kita? Padahal kita darinya budak dosa menjadi anak Allah. Itu suatu pergeseran status yang tidak perlu pakai upah-upahan, ya kan? Jangan seperti orang si sulung tadi. Jadi kira-kira begitu Pak Ben. Jadi kalau ada orang yang merebut upah atau mencari upah, ya mungkin kita berdoa, Tuhan, kalau bolehlah saya tetap bersyukur saja apa yang ada. Jadi kalau saya kerja bagi Tuhan, nggak diupah pun dalam pengertian saya harus kejar target, nggak masalah. Karena saya mendengar bahwa ada beberapa pendeta yang begitu, menekankan upah kan, memberi motivasi supaya kita melakukan kebaikan, karena nanti ada yang didapat. Nah, beberapa hari lalu kan saya merenung sebuah perikop di Alkitab di Lukas 17 itu ayat 7. Ya, kita sebagai hamba, itulah memang yang harus kita kerjakan, tidak bisa kita menuntut upah. Kira-kira begitu isinya itu. Ada Yesus memberikan perumpamaan Tuhan dan hamba. Maka saya bertanya itu, Pak. Terima kasih atas jawaban, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ben juga untuk pertanyaannya. Ya memang seperti yang saya katakan bahwa seringkali kita mencoba memposisikan dari diri kita dan lupa bahwa Tuhan sudah mempersiapkan semua yang terbaik. Ingat tadi kalau saya mulai dari awal tadi tentang urutan keselamatan, Tuhan telah menetapkan. Pasti Tuhan telah mencukupkan apa yang kita butuhkan. Jadi tinggal kita jalani saja. Kita bukan hanya diangkat menjadi hamba, tetapi yang paling menarik dalam pengajaran Alkitab adalah kita dijadikan anaknya. Itu menjadi sesuatu status yang luar biasa. Kita bisa dengan lantang, penuh dengan keberanian dan kesungguhan hati mengatakan kepada Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya dengan panggilan Bapa. Itu kan suatu hubungan intim yang dekat sekali, yang tidak mungkin itu dapat kita lakukan kalau Dia tidak menerima kita. Dan kalau kita sudah diterimanya sebagai anak, itu jauh lebih bernilai dari upah apapun. Nah, kalau kita sebagai anak dan kita diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan tugas bagian kita, maka kita melakukannya dengan penuh sukacita. Jadi kita di situ tidak lagi berupaya untuk melakukannya dengan bersungut-sungut atau mencari muka kepada orang lain karena kita itu sudah mengerjakan ini dan itu, tidak. Kita fokus saja kepada
kehendaknya, kepada Tuhan Allah yang telah memberikan kepada kita hidup ini. Fokus saja menjadikan hidup kita bermakna bagi orang lain. Kehadiran kita, entah di rumah, entah di tempat pekerjaan, itu berguna bagi orang lain. Fokus di situ saja. Sehingga kita mengerjakan apapun dengan pikiran yang jernih, hati yang tulus, tenaga yang kuat, maju untuk mengerjakannya. Memang pasti kita mengalami pergumulan-pergumulan. Ya, pergumulannya luar biasa. Pergumulan saya tidak sama dengan pergumulan saudara dengan kita sekalian. Masing-masing punya pergumulan, dan pergumulannya ada yang berat sekali dan mungkin bisa sampai putus asa, tapi juga ada pergumulan yang ringan. Perjalanan hidup kita seperti di padang gurun. Kita perlu melintasi banyak persinggahan demi persinggahan. Kadang-kadang kita lupa bahwa ada tiang awan dan tiang api, tapi kita terus melangkah. Dan jangan andalkan kekuatan sendiri, karena ketika kita andalkan kekuatan sendiri, kaki kita waktu berjalan kita menginjak pasir yang panas dan atap di mana langit dengan penuh dengan hal yang sangat tidak kita duga bisa terjadi. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, kehidupan keselamatan kita yang dikatakan kerjakanlah keselamatan, apa yang Tuhan tuntut dari kita, yaitu serupa dengan gambaran anaknya. Jadi fokus kita adalah bagaimana kita serupa dengan gambaran anaknya. Makin hari, makin hidup seperti Kristus hidup. Itu adalah perjuangan iman. Dan kalau kita bisa menjalani itu sampai akhir hidup kita, itu anugerah. Kalau kita bisa menikmati dan mencicipi apa yang disediakan Tuhan di langit dan bumi yang baru, itu anugerah. Bukan karena kuat kuasa kita. Kalau kita bisa mendapatkan itu, dan kita mengatakan, terima kasih Tuhan, hari ini saya bisa menikmati berkat-Mu, itu anugerah. Karena banyak orang yang tidak pernah melakukan yang Tuhan kehendaki.